Sains versus agama. Aduh, kayaknya perdebatan ini nggak ada habisnya ya. Nah, kali ini kita nggak akan ikut-ikutan cari siapa yang menang. Sebaliknya, gimana kalau kita coba bedah langsung arena pertarungannya? Biar kita lihat, jangan-jangan perang ini emang cuma ilusi dari awal. Oke, kita langsung aja ke intinya. Pertanyaan dasarnya kan ini ya. Apa ini beneran pertarungan hidup mati? Apa harus ada satu yang menang? Dan yang satunya lagi hancur lebur? Nah, ini dia salah satu alasan utama kenapa debat ini rasanya kayak muter-muter di situ aja. Karena kedua belah pihak seringkali nggak sadar. Mereka itu bertarung di medan yang salah, pakai senjata yang salah pula. Senjata yang nggak akan pernah bisa nyambung. Coba deh bayangin, yang satu ngomongin soal wahyu, soal ayat suci. Sementara satunya lagi bawa data empiris, hasil observasi. Ini kan udah bukan debat lagi namanya. Ini ibarat dua orang yang lagi monolog, tapi di frekuensi yang beda total. Nggak nyambung. Disinilah letak salah paham yang paling besar. Sains sebagai metode itu sebetulnya netral. Dia agnostik, dia nggak punya opini soal ada atau tidaknya Tuhan. Nah, yang sering bikin runyam itu adalah sebuah keyakinan yang namanya saintisme, yang bilang kalau sesuatu nggak bisa diukur oleh sains berarti itu nggak nyata. Ini udah lompatan filosofis, bukan lagi kesimpulan ilmiah murni. Dan disinilah ceritanya jadi makin seru. Kalau kita gali lebih dalam, ternyata dua kubu yang kelihatannya musuhan ini, fundamentalis agama dan saintisme garis keras, ternyata berdiri di atas fondasi logika yang sama-sama goyang. Kelemahan ini namanya penalaran sirkular. Gampangnya gini deh, ini tuh sama aja kayak bilang sebuah buku itu pasti jujur, cuma karena di dalam buku itu ada kalimat yang bilang buku ini jujur. Kan muter-muter di situ aja. Coba pikirin paradoks ini ya. Kalau ada yang bilang hanya klaim yang terbukti secara ilmiah yang benar, pertanyaannya, gimana cara kamu ngebuktiin pernyataan itu secara ilmiah? Nggak bisa kan? Klaim itu sendiri bukan klaim ilmiah, tapi klaim filosofis tentang sains. Sains butuh logika buat kerja, tapi dia nggak bisa ngebuktiin logika itu sendiri. Nah, pedangnya berbalik arah nih. Sering banget kan kebenaran sebuah kitab suci dibuktikan dengan cara mengutip ayat dari kitab suci itu sendiri. Ini kan penalaran sirkular yang sama persis, cuma beda senjata aja. Jadi pada intinya, mereka ini kayak dua sistem operasi yang beda banget. Yang satu mulainya dari kepastian, dari otoritas. Yang satu lagi justru didorong sama keraguan dan selalu siap direvisi. Beda total cara kerjanya. Oke, sekarang ayo kita coba telusuri kedua jalan ini sampai ke ujung paling akhirnya. Dan ternyata, entah itu jalan rasionalisme murni atau jalan iman murni, dua-duanya akan membawa kita ke tempat yang sama. Sebuah tepi jurang, tempat di mana semua argumen berhenti. Coba kita pakai perumpamaan ini. Bayangkan aja seluruh akal dan pengetahuan manusia itu cuma kayak satu buah senter kecil di tengah hutan yang super luas dan gelap gulita. Senter itu jelas berguna, dia bisa nerangin apa yang ada di dekat kita. Tapi pada akhirnya sorot cahayanya itu bakal berhenti di dinding kegelapan. Nah, di batas terjauh dari apa yang bisa dibuktikan itulah sebuah pilihan harus dibuat. Persis di situ, di batas terjauh cahaya senter kita, logika udah nggak bisa bantu lagi. Setiap langkah selanjutnya, itu bukan lagi langkah nalar, tapi sebuah lompatan. Entah itu lompatan iman, yang percaya pasti ada sesuatu di dalam gelap sana, atau lompatan skeptis, yang menyimpulkan karena nggak kelihatan apa-apa, ya berarti di sana emang kosong. Jadi mungkin masalahnya bukan di samudranya, masalahnya ada di alat pancing kita. Akal rasional kita itu pada dasarnya sangat terbatas. Kita semua ini kayak lagi coba mancing di samudra realitas yang luasnya tak terkira, tapi cuma modal seutas benang jahit. Jadi, kalau perdebatan publik di luar sana seringnya cuma jadi ajang berisik-berisikan, mungkin arena yang sesungguhnya ada di tempat lain. Bukan di panggung debat, tapi di dalam diri kita masing-masing. Sebuah dialog yang sunyi dan sangat personal. Fokusnya jadi bergeser nih, bukan lagi soal mencari apa sih yang benar secara universal, tapi lebih ke pertanyaan, apa yang bisa memberikan hidupku makna? Dari sebuah kebenaran yang harus dibuktikan, jadi sebuah kebenaran yang harus dialami. Buat banyak orang, iman itu bukan soal kesimpulan intelektual. Lebih mirip kayak kita menikmati karya seni. Sains, oke, dia bisa bedah pigmen kimianya, komposisi catnya, tapi sains nggak akan pernah bisa menjelaskan perasaan indah yang kita rasain pas ngelihat lukisan itu. Itu adalah pengalaman subjektif. Ini mengubah total tujuan percakapannya.
Bukan lagi soal sibuk membuktikan keyakinanmu ke orang lain, tapi lebih ke pertanyaan tentang bagaimana kita mendefinisikan kemanusiaan kita sendiri. Pada akhirnya, mungkin yang paling penting itu bukan lagi siapa yang paling benar soal surga atau alam semesta. Ada pertanyaan yang jauh lebih mendesak. Gimana caranya kita bisa hidup bareng-bareng di bumi ini? Dan aturan mainnya sebetulnya sederhana, kesepakatan untuk tidak saling menyakiti. Kemanusiaan kita bersama harus jadi yang nomor satu, di atas ideologi apapun. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan ini bukan buat para filsuf atau ilmuwan, tapi buat kita semua. Jika ternyata kebenaran absolut itu tidak bisa dipaksakan kepada orang lain, lalu bagaimana kita akan memilih untuk hidup bersama? Jawabannya nggak ada di buku atau di laboratorium. Jawabannya ada dalam tindakan kita sehari-hari.